Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai gagasan pokok di dalam kalimat. Jadi sebenarnya jika di soal menanyakan mengenai gagasan pokok, inti kalimat di dalam sebuah kalimat, tentunya itu bukan lagi berbicara tentang ide pokok, tetapi berbicara tentang subjek tambah predikat. Jadi intinya ketika diminta gagasan pokok, ide pokok, inti kalimat, jika itu konteksnya adalah di dalam kalimat, berarti bukan lagi seperti di paragraf. Kalau di paragraf kan gagasan pokok itu berarti kalimat utama, tapi di paragraf. Nah, kalau di kalimat ini, dia berarti membicarakan tentang subjek predikat. Nah, apa yang dimaksud dengan subjek predikat? Hari ini kita akan bahas mengenai materi ini. Materi ini biasanya ada di SIMAK UI, biasanya juga ada di UTBK. Nah, di UTBK materinya tentang apa? Biasanya soal yang muncul itu seperti ini. Jadi kita diminta untuk menentukan gagasan pokok kalimat 8, berarti konteksnya hanya di kalimat 8. Nah, berarti diminta untuk menentukan SP. Oke, nanti kita bahas. Kemudian, nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan subjek predikat? Jadi ketika kita diminta untuk mempelajari fungsi kalimat, itu masuk ke materi fungsi kalimat. Fungsi kalimat yaitu ada S, P, O, PEL, dan K. Materi ini sangat penting dipelajari di UTBK atau SIMAK UI, karena sering muncul dalam berbagai soal. Misalnya apa? Misalnya tadi soal yang pertama tentang gagasan pokok. Bisa muncul dalam bentuk pertanyaan gagasan pokok, bisa juga muncul dalam bentuk pertanyaan inti kalimat ya. Terus bisa juga muncul dalam bentuk pertanyaan kalimat efektif. Kalimat efektif nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk mengetahui dia termasuk kalimat efektif atau tidak, kita harus tahu subjek predikat juga. Makanya penting untuk mengetahui materi ini. Atau biasanya tanda baca pun ketika kita mau tahu itu tanda baca benar atau tidak, ada hubungannya juga dengan SP. Jadi banyak berbagai soal yang berhubungan dengan fungsi kalimat, gitu ya. Nah, kita masuk langsung. Jadi inti kalimat itu apa? Kalimat itu yang wajib banget, kayak sholat 5 waktu, wajibnya itu adalah wajib. Nah, kalau di kalimat wajibnya adalah SP, subjek predikat. Objek atau pelengkap itu masuk nggak sih? Sebenarnya tergantung, kondisional atau opsional, tergantung predikatnya. Jadi predikat inilah yang menentukan kalimat tersebut. Apakah terdapat objek atau tidak butuh objek. Nah, ini disebut transitif. Misal, ketika ada kalimat saya memikirkan, tidak mungkin berhenti sampai situ. Saya memikirkan. Pasti langsung muncul pertanyaan oleh pendengar, memikirkan siapa? Kok ngegantung? Nah, saya memikirkan dia. Itu wajib butuh objek. Jadi, saya memikirkan dia atau saya memimpikan siapa? Itu wajib ada objeknya di depan. Nah, di belakang. Itulah yang disebut dengan transitif. Sedangkan intransitif nggak butuh subjek, tidak butuh setelahnya. Misal, saya berpikir. Bisa selesai sampai itu aja. Cukup. Saya berpikir. Saya sedang berpikir. Udah, gitu aja. Nah, ini berarti disebut intransitif, tidak butuh objek. Berarti inti kalimatnya yang mana? Kalau yang di atas, inti kalimatnya adalah SPO, sedangkan yang di bawah, inti kalimatnya hanya subjek predikat. Seperti itu. Oke? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kita membedakan mana yang subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan? Sebenarnya semuanya memiliki ciri masing-masing yang bisa membantu kita untuk membedakan masing-masing hal tersebut. Nah, pertama untuk subjek. Subjek ini jawaban atas pertanyaan apa? Misal, apel itu busuk. Apa yang busuk? Nah, itu bisa kita identifikasi dengan pertanyaan apa. Jadi dia adalah jawaban atas pertanyaan apa, gitu ya.
Kemudian subjek sebagian besar itu diisi oleh kata benda atau nomina. Tapi ini tergantung konteksnya, ini sebagian besar. Umumnya paling sering itu diisi oleh kata benda atau nomina. Terus nomina itu apa? Nomina itu kata benda. Kamu tambahin aja ke semua kata benda itu cirinya yang tidak bisa ditambahkan kata tidak. Biasanya ditambahkan kata bukan. Misalnya tidak rumah, nggak bisa kan? Rumah itu kata benda. Laptop, terus apa lagi? Keadilan itu kata benda. Pengadilan itu kata benda. Oke, terus ciri kedua adalah subjek itu bisa perannya itu bisa sebagai pelaku, bisa sebagai penderita. Tergantung. Nah, kalian masih ingat nggak tentang kalimat aktif dan kalimat pasif? Kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat pasif itu ditandai dengan imbuhan me. Ini ya, kita buat pembedanya kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Aduh, mencong deh. Kalimat aktif itu pertama, dia itu pelakunya aktif, subjeknya sebagai pelaku ya. Subjek sebagai pelaku. Oke, itu kalimat aktif. Kalimat aktif, benar. Terus kalau kalimat pasif, subjeknya sebagai penderita. Subjek sebagai penderita. Oke. Nah, tandain ya, maksudnya kenapa subjek sebagai pelaku, subjek sebagai penderita. Kalau kalimat aktif, namanya dia aktif, subjeknya itu aktif melakukan sesuatu. Makanya disebut sebagai pelaku. Sedangkan kalimat pasif, karena dia kalimat pasif, subjeknya cuma diam, pasif aja gitu. Makanya dia sebagai penderita. Oke. Ciri kedua adalah jika dia kalimat aktif, maka diawali dengan imbuhan me dan ber biasanya. Atau ya, me atau ber. Sedangkan kalau dia kalimat pasif, dia biasanya di dan ter. Gitu, oke? Nah, kita lihat. Nisma sedang belajar. Yang melakukan sesuatu di sini adalah Nisma. Berarti subjeknya adalah Nisma. Baju itu dijemur oleh Nisa. Kita lihat ya. Baju itu dijemur oleh Nisa. Apakah Nisma yang tetap jadi subjeknya? Enggak. Ini kalimat pasif. Diawali dengan imbuhan di. Subjeknya adalah baju itu. Dijemur adalah predikat. Oleh Nismanya nanti kita bahas ya. Jadi tergantung kalimatnya. Subjek itu nggak selalu sebagai pelaku, tapi bisa sebagai penderita. Farhat memasak nasi. Ingat ini imbuhannya me, kemudian Farhat berarti menjadi subjek. Nasi dimasak Farhat. Ini bisa dipasifkan ya. Jadi kalau dia kalimat aktif biasanya bisa dipasifkan. Kalau dia imbuhan me ya, bisa dipasifkan menjadi di. Nah, dimasak itu predikat kata kerja pasif. Berarti subjeknya sebagai penderita. Gitu ya. Ciri kedua. Ciri ketiga, subjek terletak di awal atau bisa setelah predikat atau inversi. Nanti kita bahas masalah inversi, tapi kalau terletak di awal kita semua udah tahu ya. Dia bisa letaknya di awal atau bisa juga setelah predikat. Oke? Dapat ditambahkan kata itu, ini, tersebut. Nah, karena dia termasuk kata benda atau nomina, ciri kata benda atau nomina itu bisa ditambahkan kata itu, ini, tersebut. Jadi subjek juga seperti itu. Oke? Lanjut ya. Nanti kita bahas materinya. Contoh soalnya. Predikat, tindakan atau keadaan. Jadi bisa kalian perhatikan, predikat itu bisa berupa kata kerja, bisa berupa kata sifat. Tapi di predikat dalam bahasa Indonesia sangat beragam. Bisa berupa kata kerja, tapi ini yang paling umum ya. Yang paling umum, paling sering itu kata kerja atau kata sifat. Tapi ternyata bisa juga predikat itu nomina, terus kata benda, atau bisa juga numeral atau kata preposisi, bisa juga. Misal seperti apa sih? Misalnya ketika dia sebagai preposisional, misalnya kayak gini. Misalnya mereka ke rumahku hari ini. Sebenarnya kalimat ini harus ada kata pergi. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya langsung aja disingkat mereka ke rumahku hari ini.
Jadi ke rumahku ini yang jadi predikat gitu. Terus bisa juga tuh dia dalam bentuk anakku 2, misalnya kayak gitu. Anakku 2. Ini numeralia nih, kata bilangan. Tapi ini termasuk ke predikat. Makanya predikat itu sangat luas. Bisa kata benda, kata sifat, preposisi itu. Tapi memang yang paling sering ada itu adalah tindakan atau keadaan. Oke. Kalau dia sebagai nomina gimana? Misalnya aku seorang guru misalnya. Aku itu subjek, seorang guru itu predikat. Tetapi harusnya yang benar adalah aku adalah seorang guru. Tapi orang-orang masyarakat umum sering mengatakan aku seorang guru langsung gitu. Oke, ini ciri pertama. Ciri kedua adalah predikat dapat berupa kata adalah dan merupakan. Ini ingat ada 2 kata, ini disebut predikat. Misal, saya adalah guru. Nah, itu yang benar tuh. Sayanya itu adalah subjek, adalahnya itu predikat, jadi adalah merupakan itu bisa jadi predikat. Gurunya adalah pelengkap. Nanti kita bahas kenapa dia masuk ke pelengkap, kenapa bukan objek. Oke, maaf ya tulisannya jelek. Dapat ditambahkan kata adverbia atau modalitas. Ini kata keterangan ya maksudnya. Jadi dapat ditambahkan kata belum, sudah, sedang, dapat, akan, sangat. Karena apa? Karena predikat itu secara umum itu adalah kata kerja, makanya bisa ditambahkan kata keterangan seperti ini. Oke, terus dapat ditambahkan akan sangat, itu karena dia kata sifat. Karena kata sifat ini, kata keterangannya adalah ini. Oke, misalnya saya itu subjek, belum makan itu predikat. Nah, lanjut ya. Ciri ke berapa tadi? Ciri keempat, dapat diingkari tidak atau bukan. Tidak itu kalau dia masuk kata kerja. Ya, atau masuk kata sifat. Misalnya saya tidak pintar, saya tidak jahat. Nah, saya itu subjek, tidak jahatnya predikat. Bukan kalau dia predikatnya adalah nomina. Misalnya tadi, saya bukan guru gitu. Oke. Itu predikat. Nah, tambah satu lagi, predikat itu dapat berpola. Tadi kita akan bahas tentang pola inversi ya, ini lupa ditambah ini. Pola inversi. Pola inversi itu kayak gimana sih? Harusnya kan umumnya adalah pola urutan fungsi kalimatnya itu subjek predikat. Misal tadi diadakan rapat diadakan di sekolah. Umumnya kan seperti itu ya, umumnya. Tapi kalau inversi itu polanya kebalik, PS jadinya. Nah, gimana jadinya? Diadakan rapat di sekolah. Gitu. Apakah ini benar kalau dia pola inversi? Kalau menurut inti kalimat, ini tetap inti kalimatnya ada dan biasanya pola inilah yang dipakai untuk mengecoh siswa. Oh, inti kalimatnya nggak ada, soalnya diadakan itu kan jelas predikat. Oh, subjeknya nggak ada berarti. Padahal ada, di belakang predikat lah subjek itu sembunyi. Diadakan itu predikat, rapat itu subjek. Nah, caranya gimana untuk membedakan inversi atau enggak? Caranya balik dari PS kamu balik ke SP. Bisa enggak? Kalimatnya berterima atau enggak? Kalau berterima berarti itu benar inversi. Oke? Kalau dia tidak bisa dibalik berarti bisa aja memang subjeknya enggak ada. Misalnya mengadakan rapat di sekolah. Nah, coba bisa dibalik nggak kira-kira polanya? Kalau dia benar inversi, benar ini predikat, kemudian ini subjek, kalau benar inversi dia akan bisa dipindah ke depan. Rapat mengadakan di sekolah, ternyata tidak berterima. Berarti kalimat ini tidak ada subjeknya atau salah. Oke, contohnya apa lagi? Misalnya ada presiden di rumahku, misal gitu ya. Nah, bingung nih, ini subjeknya yang mana? Karena presiden ini apa objek atau subjek? Nah, ada itu sama dengan sinonim hadir. Dia masuk ke predikat atau dia masuk kelas kata verb atau kata kerja, verba. Terus presiden itu subjek. Nah, kita balik aja ya. Nanti kita bahas di rumahku masuk kemana. Keterangan waktu dia.
Presiden ada di rumahku. Bisa ya dipindah ke depan, berarti kalimat ini berterima. Dan berarti kalimat ini, inti kalimatnya tetap ada. Karena SP-nya ada, predikatnya ada, cuman kebalik aja posisinya. Dan itu nggak masalah, karena kan yang dia tanyain adalah gagasan pokok. Ada apa enggak? Dia nggak nanyain urutannya bagaimana. Oke? Sip, lanjut. Nah, objek dan pelengkap. Objek dan pelengkap ini terbagi menjadi dua. Gimana caranya? Objek itu terbagi menjadi dua, salah. Dapat dia mirip-mirip, kembar tapi tak sama, berbeda. Cara membedakannya gimana? Pertama kita tahu dulu, objek itu tuh sasaran dari predikat, ya. Pelengkap juga bisa setelah predikat. Bisa juga setelah predikat. Jadi makanya nih, objek itu terletak setelah predikat, pelengkap bisa juga terletak setelah predikat, atau jika ada objek, dia terletak setelah objek tersebut. Maksudnya kayak gimana? Kalau misalnya ini SP. Nah, kalau ada objek berarti begini. Tapi kalau cuman ada pelengkap, berarti SP. Aduh, tulisannya jelek banget. Nggak apa-apa ya, masih bisa terbaca ya. SPPL. Atau misalnya ada objek, ada pelengkapnya, berarti SP pel, gitu ya. Nah, itu urutannya. Kemudian, cara membedakannya yang paling signifikan, paling bisa kita lihat itu adalah kalau objek dia dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kalau ditukar, misal kayak tadi, ibu memasak nasi. Nah, kamu bingung nih membedakan kalau dia objek nasi ini kan kita bingung nih apakah dia objek atau pelengkap sih. Kalau objek dia bisa dipasifkan. Kalimatnya diubah menjadi pasif. Dan dari objek berubah menjadi subjek. Sedangkan kalau pelengkap tidak dapat, tidak bisa dipasifkan atau tidak bisa menjadi subjek. Coba bisa nggak? Misal apa tadi? Nasi dimasak ibu. Bisa kan? Nasi dimasak ibu berterima. Yang tadinya nasi di sini jadi objek, pas ke depan berubah jadi subjek. Oh, ini yang disebut objek ternyata. Sedangkan kalau pelengkap yang seperti apa? Pelengkap yang seperti ini. Misal, saya adalah tentara, misalnya. Tentara, apa sih? Tentara, misalnya kayak gitu. Bisa nggak sih tentara ini dipindah ke depan? Atau bisa nggak sih kalimat ini dipasifkan? Tidak bisa. Karena di sini aja imbuhannya bukan imbuhan dia, tapi kata adalah. Berarti tentara adalah saya. Nah, ini juga dari segi makna tidak cocok. Berarti semua tentara adalah dia. Dan bukan juga kalimat pasif. Itu ada dua hal ya. Bukan kalimat pasif, kemudian tidak bisa dipasifkan juga kata adalahnya itu. Berarti tentara ini bukan objek, tapi pelengkap. Karena tidak bisa berubah menjadi objek, tidak bisa berubah menjadi subjek. Gitu. Caranya untuk membedakan dia objek atau pelengkap, ya udah kamu balik aja. Bisa nggak sih dia berubah menjadi subjek? Kalau bisa berarti dia objek. Tapi kalau nggak bisa berarti pelengkap. Itu aja. Itu kuncinya. Oke? Lanjut ke bagian keterangan. Keterangan, nah ini keterangan letaknya bisa di awal sebelum subjek. Jadi subjek itu kalau ada keterangan di depannya berarti subjek nggak lagi di depan. Jadi dia bisa terletak di awal, bisa terletak di akhir, bisa juga di tengah-tengah. Dia yang paling fleksibel nih. Nah, keterangan itu walaupun dia keterangan bisa letaknya di mana-mana aja, di berbagai posisi, tapi dia diawali dengan kata tugas. Kata tugas terbagi menjadi dua, konjungsi dan kata depan. Kalau diawali dengan konjungsi, misal ketika, walaupun, untuk, agar, ini konjungsi subordinatif ya, harusnya. Coba belajari tentang konjungsi subordinatif. Nah, ini contohnya kayak ketika, walaupun, untuk, agar, supaya, karena, maka, meskipun, banyak ya, dan lain-lain. Jika, terus apa lagi ya? Agak banyak untuk konjungsi subordinatif ini, tapi ini cuma contoh-contohnya aja. Dan sebagainya ini maksudnya konjungsi yang termasuk subordinatif itu termasuk konjungsi yang dia penanda keterangan.
Kata depan, di, ke, dari, pada, dalam, dengan, bagi, sebagai, oleh, kepada. Pokoknya semua kata depan itu penanda keterangan. Oke? Bagaimana untuk membedakan kata tugas? Kata tersebut adalah kata yang tidak bermakna jika belum ditugaskan. Misal, kata dari. Dari itu maknanya nggak ada. Kalau kita bilang jilbab, misalnya. Jilbab itu maknanya udah ada di otak, tapi ketika dari itu tidak bermakna. Dia bermakna ketika dihubungkan di dalam sebuah kalimat. Saya pergi dari sekolah. Oh, dari itu bermakna asal loh. Gitu. Karena kita baru tahu, baru bermakna ketika dihubungkan. Seperti itu ya. Oke, jadi kalau sudah menemukan kata-kata ini di awal berarti itu sudah sebagai keterangan. Paham ya? Nah, oke. Kita latihan bentar ini. Oke, ini sama enggak ya? Oh iya, sama. Nih, yang ini aja ya. Nah, kita lihat inti kalimatnya mana? Coba kita bedah satu persatu. Saya ini apa? Jadi untuk melihat inti kalimat, lihat dari depannya. Saya ini subjek, belajar terus-menerus itu jadi predikat. Kenapa terus-menerus? Ini frasa ya, bukan kata. Jadi predikat itu bisa diisi kata, bisa diisi frasa. Frasa itu apa sih? Kata yang terdiri kumpulan beberapa kata yang dia duduk dalam satu fungsi. Bisa duduk dalam fungsi P, bisa duduk dalam fungsi S. Jadi kalau dia duduk di kursi yang sama-sama duduk di kursi predikat misalnya, itu disebut frasa. Oke? Sehingga itu masuk ke keterangan, karena diawali dengan kata sehingga. Berarti ini semua keterangan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas kalimat majemuk. Ya, kita cukup bahas dulu nih kalimat SPOK-nya aja dulu ya. Terus presiden itu subjek dalam rapat tersebut. Nah, ingat dalam itu tadi penanda kata depan, berarti ini keterangan ya. Memutuskan predikat ya, memutuskan sistem karantina wilayah. Nah, kita bingung ini objek atau pelengkap ya. Coba kita balik. Sistem karantina wilayah diputuskan oleh presiden di Jakarta. Oh, bisa. Berarti ini objek. Di Jakarta, ingat ada kata depannya di, berarti dia keterangan. Nah, keterangan bisa dua kan di dalam sebuah kalimat. Gitu. Saya itu subjek, dalam pertemuan tersebut itu keterangan, ada kata dalam soalnya, sedang mempublikasikan itu predikat, karya seni sedang dipublikasikan oleh saya dalam pertemuan tersebut. Bisa, berarti dia objek. Gitu ya. Pada pagi hari keterangan, saya itu subjek. Nah, ingat, pada pagi hari, saya menyiram bunga di taman. Ini keterangan berada di depan. Berarti subjeknya nggak lagi di depan ya, tapi setelah keterangan. Menyiram itu predikat, bunga itu objek, di taman itu keterangan. Gitu ya. Semoga kalian bisa menjawab. Oke? Nah, coba. Materi ini di pause dulu, videonya di pause dulu, terus kalian coba tentukan SP-nya. Oke? Oke, sudah? Nah, kita bahas. Agar lulus ujian itu keterangan, saya subjek, belajar itu predikat, pada siang dan malam hari itu keterangan. Kenapa keterangan? Karena diawali kata pada. Nah, ini kalian tandai nih, materi koma. Kalau keterangan berada di awal kalimat, ini kan berada di awal kalimat keterangannya. Nah, wajib pakai koma. Kalau tidak pakai koma, biasanya itu penyebab kalimatnya menjadi tidak efektif atau salah atau tidak ada subjeknya malahan. Nanti kalian menemukan soal seperti itu. Oke, webinar melalui Zoom, webinar itu subjek. Nah, melalui Zoom itu keterangan karena ada kata melaluinya sebagai kata tugas, dihadiri itu predikat, presiden itu presiden dan wakil presiden menghadiri webinar. Bisa ya, berarti objek. Oke, ratu itu subjek. Nah, di sini ada kata yang. Yang itu apa sih? Yang itu perluasan dari fungsi sebelumnya. Jadi yang kalau ada kata yang, dia berarti
menggunakan itu bukan masuk ke predikat atau apapun itu, karena dia perluasan dari fungsi sebelumnya. Fungsi sebelumnya adalah subjek. Berarti kita lihat perluasannya sampai mana. Oh, sampai sini. Ini bentuk perluasan dari subjek. Ya. Jadi dia tidak termasuk predikat. Oh, menggunakan predikat, salah. Kita harus tahu yang itu perluasannya sampai mana kira-kira, sampai ke subjek. Ternyata predikatnya adalah sedang berjalan. Cara memastikannya gimana? Coba hapus yangnya, bisa nggak? Ratu sedang berjalan, itu yang menjadi intinya. Di taman kerajaan itu keterangan. Oke, undang-undang itu subjek, dalam kebijakan tersebut itu keterangan, menuai itu adalah predikat, pro dan kontra dituai oleh undang-undang. Bisa enggak? Kalau bisa berarti dia objek, terus di kalangan masyarakat itu sampai selesai keterangan. Karena ada kata depan di dan ada kata konjungsi karena. Gitu ya. Oke, semoga semuanya sudah paham. Terus, nah, kita lihat. Kita langsung ke sini aja ya. Kalimat nomor 1. Apa gagasan utama pada kalimat 1? Nah, coba diminta inti kalimat. Setelah, ada kata setelah, tadi kalau ada kata tugas, kemudian ada koma di awal, berarti dia adalah keterangan. Abaikan aja kalau begitu, karena keterangan tidak termasuk SP. Sejumlah peneliti gabungan itu subjek, ya, subjek, melacak itu predikat, jejak manusia purba adalah objek. Berarti ini predikatnya butuh objek ya. Nah, kalau butuh objek berarti inti kalimatnya bukan SP, tapi SPO. Yang berkaitan, tadi ini cuman perluasan. Oke, kita lihat mana jawaban yang benar. Yang Eko, sejumlah peneliti melacak manusia pencipta lukisan purba, bukan pencipta, tapi jejak manusia purba. Jejak manusia purba berkaitan, predikatnya bukan berkaitan. Peneliti gabungan melacak jejak manusia purba. Jawaban yang benar adalah C. Kenapa nggak ada kata sejumlah? Karena sejumlah ini bukan jadi inti frasanya. Yang penting itu peneliti gabungannya aja. Ini kan yang menjadi, kalau sejumlah aja kan maknanya sejumlah melacak. Apa sejumlah? Itu kan cuman numeralianya aja, kata bilangannya. Jadi peneliti gabungan bisa kita ambil itu aja. Oke, makanya jawabannya yang Charlie. Seperti itu, sebenarnya masih banyak soal lagi. Nanti dicantumin di description box-nya dan kemudian kalian coba jawab kira-kira jawabannya apa untuk soal ini. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.